Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai skema dari tugas besar Cipta Tunggal. Jadi untuk skemanya nanti ada, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, kemudian nanti daftar anggota kelompok saya kirimkan di WA, di link grupnya, nanti kalian isi judul di link tersebut ya. Nanti, tugas besarnya ini sifatnya adalah digital simulation, diimplementasikannya di Quartus dan dimodelkannya di hasil simulasinya kan di model SIM gitu ya. Kemudian sebelum kalian mengerjakan ini, kalian diwajibkan untuk menonton video penjelasan tambahan mengenai FSM. Karena kemarin itu di kelas kita masih kurang ya dalam pembahasan, lebih lanjutnya, maka dari itu saya buatkan video khusus untuk pembahasan, karena ada beberapa hal yang kemarin miss ya, belum saya sampaikan. Jadi dimohon untuk mengerjakan dimohon untuk melihat video tersebut karena nanti kurang lebih, pengerjaan tugas besarnya seperti itu. Nah, topiknya ini ada beberapa topik yang bisa kalian pilih atau nanti kalian bisa mengajukan topik sendiri. Yang pertama contohnya misalkan yang sequence detector yang kemarin kita sudah implementasikan, cuman nanti di sini, ada perbedaan dari cara implementasi seperti waktu kelas terakhir ya, pertemuan terakhir. Nanti saya harapkan kalian menonton video yang sudah saya sebutkan nanti, baru, kalian mungkin akan bisa mengerjakan untuk yang, topik yang sequence detector. Nah, sistem yang sequence detector itu sebenarnya mirip. Jika kalian misalkan pakai sistemnya menggunakan FSM, maka ya, seperti yang traffic light, vending machine, ataupun topik-topik yang lain itu juga akan menggunakan sistem FSM. Jadi untuk tugas besar ini ditekankan diwajibkan menggunakan FSM untuk rancangannya ya. Nah, contohnya misalkan yang kedua itu traffic light. Traffic light ini, implementasinya misalkan kalian membuat sistem, lampu lalu lintas di pertigaan, persimpangan, ataupun, di kasus-kasus yang lain gitu. Kemudian yang 3 itu vending machine. Vending machine berarti ketika kalian mungkin kalian pernah lihat ya vending machine itu di GKU ataupun di TOLT itu, kalian bisa memilih barang gitu berdasarkan harga atau berdasarkan uang yang kalian inputkan ke vending mesinnya. Jadi kalau misalkan harganya sesuai, misalkan kalian buat sistemnya vending mesinnya hanya ada 4 produk misalkan. Kalau misalkan, kalian masukkan uangnya tuh, eee, 20.000 nanti keluarnya produknya apa gitu, sesuai dengan harganya gitu. Dan akan mengeluarkan kembalian gitu misalkan, itu bisa kalian desain ya. Kemudian ada pengontrol lift, misalkan, eee, untuk gedung yang 3 lantai, 4 lantai itu gimana sistem pengontrol lift. Kemudian ada algoritma kriptografi. Kriptografi itu untuk, meng mengkodekan atau mengenkripsi dari informasi, yang dikirimkan kepada partner kalian misalkan, itu untuk menjaga informasinya tetap aman gitu. Kalian bisa baca-baca lagi, akan sangat, eee, menarik jika kalian bisa implementasikan gitu ya. Kemudian ada perhitungan KPK, FPB gitu ya. Dan, ada beberapa yang mungkin bisa capable kalian, eee, ajukan topiknya gitu ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih dari ini, dari 7 topik ini ya. Jadi kalian silahkan ajukan, nanti kalau misalkan, saya rasa itu kurang, nanti saya berikan, apa ya, saran gitu ya. Ya untuk kurang lebih untuk topiknya ya ini. Kemudian ketentuannya, yang ini yang paling mendasar, bahwasanya nanti dalam proses implementasi tugas besarnya kalian harus menggunakan FSM. FSM ini sebagai fondasinya, sebagai, tahapan awalnya rancangan kalian, nanti kemudian baru ada yang namanya blok sistemnya. Blok sistemnya itu misalkan, pokoknya ada di video terakhir yang saya berikan nanti, itu ada penjelasan bagaimana mengubah dari sebuah FSM, kemudian bisa dapat blok diagram sirkuitnya gitu ya. Kemudian, wajib di sini wajib pakai FSM menggunakan D flip-flop ataupun menggunakan flip-flop jenis lain, bisa JK flip-flop, SF flip-flop, terserah kalian ya. Tapi untuk contoh yang atau yang, saya sarankan sih pakai D flip-flop karena yang penggunanya mudah gitu dibandingkan dengan flip-flop yang lain gitu, dan banyak digunakan flip-flop itu yang D flip-flop. Kemudian juga diperbolehkan pakai jenis FSM-nya mau yang melimor, overlapping ataupun non overlapping, itu tergantung kebutuhan kalian.
Dan yang perlu diingat bahwasanya topik dari setiap kelompok tidak boleh sama. Dalam artian di sini, kalau misalkan kelompok satu mengajukan topik sequence detektor misalkan untuk angka 111, jadi kelompok 2 tidak boleh mengajukan judul yang sama. Nah nah dalam kasus ini jika kalian topiknya sama, maka metode yang kalian gunakan beda. Misalkan yang kelompok satu itu pakai yang FSMLI misalkan, yang kelompok 2 tuh pakai yang MORT, atau misalkan overlapping atau yang non-overlapping. Jadi seperti itu. Untuk, beda-beda case-nya ya dari per kelompok itu tidak boleh sama. Kemudian timeline-nya itu saya rencanakan Sabtu ini, kalian mengumpulkan judulnya dulu sama proposal tugas besar nanti saya berikan di LMS dan, di situ kalian mengumpulkannya. Kemudian di Kamis itu walaupun kita libur, saya harap kalian mengumpulkan progres satu itu adalah pembuatan FSM. Jadi cuman untuk, ini aja pengumpulan rancangan. Kemudian Kamis 6 Juni itu untuk progres 2 pengumpulan hasil simulasi, nanti di kelas ini kita bahas bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada masalah, kemudian yang Kamis itu presentasi tugas besar dan pengumpulan laporan tugas besarnya. Jadi nanti output dari tugas besar ini ada bentuk simulasi, ada bentuk dokumen, dia ada file dokumen yang nanti dokumennya ada di LMS, nanti saya berikan formatnya. Kemudian ada juga template PPT. Jadi nanti kalian presentasinya pakai topiknya atau template-nya seperti ini, ada judul, ada deskripsi fungsinya, ada deskripsi umumnya, ada fungsi, fitur spesifikasi, cara penggunaan, dan seterusnya, hingga rincian pembagian kerja dari setiap kelompok. Oke, mungkin itu penjelasan dari tugas besar untuk sistem on chip. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.